Tuhan mengasihimu. Ketika saya melihat seseorang, cenderung saya akan mencoba untuk mengingat wajah dari orang yang saya lihat. Dan begitu juga orang lain ketika bertemu dengan sesamanya, dia mengingat orang itu seperti apa. Seorang bayi ketika dia lahir akan ditanya, ini mirip siapa? Apakah dia mirip bapaknya atau mirip ibunya? Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita manusia, saudara dan saya, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 mengatakan, Allah berencana dalam perundingannya dalam musyawarah sorga. Allah mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Selanjutnya di ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi ketika saya melihat saudara, saya sedang melihat gambar dan rupa Allah. Ketika saya sedang melihat sesama manusia, saya sedang melihat citra Allah di dalamnya. Itu adalah makna secara sekilas yang bisa kita ambil. Tetapi jauh lebih dalam daripada itu. Apa yang Tuhan ciptakan pada waktu penciptaannya adalah ketika manusia dijadikan seturut dengan gambar dan rupa Allah adalah karena manusia itu masih dalam keadaan yang baik, kudus, dan tidak berdosa. Dalam keadaan yang tidak fana. Itu sebabnya disebutkan menurut gambar dan rupa Allah. Sebagaimana Allah itu adalah Allah yang baik, Allah yang kudus, dan yang tidak fana. Manusia diciptakan pada mulanya menurut gambar dan rupa Allah, tidaklah fana. Sungguh sangat baik dan sempurna. Jadi ketika kita sedang berusaha untuk datang lebih mendekat kepada Tuhan, sebaiknya kita juga sedang berusaha untuk bisa kembali kepada citra Allah yang semula. Memiliki kekudusan yang telah hilang oleh karena dosa itu. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Bukan hanya sekedar menciptakan manusia sebagai seorang makhluk, sebagai sebuah insan. Tetapi Tuhan mau berbagi kepada manusia apa yang dia miliki. Salah satu contohnya adalah ketika dia menciptakan manusia, dia menghembuskan nafas kehidupan. Bukan hanya sekedar membentuk dari debu tanah. Tetapi Tuhan memberikan nafas kehidupan dari mulut Allah sendiri. Allah dengan rela hati memberikan nafas hidup dari dirinya kepada manusia. Dengan ini kita belajar betapa relanya dan ikhlasnya Tuhan itu. Dengan segala inisiatif dan kasih yang dia miliki. Dia mau memberikan nafas hidupnya kepada saudara dan saya. Untuk menciptakan saudara dan saya. Dan bahkan kemudian ketika kita manusia telah jatuh ke dalam dosa. Ia juga memberikan nafas hidupnya. Memberikan nyawanya. Yaitu Yesus Kristus mati di kayu salib. Semua ini dia lakukan oleh karena kasihnya yang besar kepada saudara dan saya. Betapa dia peduli kepada saudara dan saya. Betapa dia peduli kepada setiap umat manusia. Karena memang di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan ini. Kita sepatutnya mencerminkan gambar dan rupa Allah. Dari asal mana ia menciptakan kita. Tuhan mengasihi.